Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Trianasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi literasi. Pada sesi ini, materi akan disampaikan oleh kelompok 16 dengan judul Kegiatan Literasi Surat untuk Pahlawanku berbasis proyek berbantuan media digital. Adapun alur kegiatan pada sesi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemaparan materi oleh kelompok 16 selama 10 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, penutup. Tanpa berlama-lama, pada kelompok 16 dipersilakan untuk memaparkan materi. Waktu dan layar dipersilakan. Saya Catherine Carolina, NIM 104 dari 7D. Saya Riandika Iza Mulia dengan NIM 033 dari 7B. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama menumbuhkan budaya literasi digital melalui kegiatan menonton video edukatif. Yang kedua, melatih kemampuan menulis ekspresif dan reflektif melalui media digital. Yang ketiga, membantu siswa memahami nilai perjuangan dan karakter pahlawan nasional. Dan yang terakhir, mendorong empati, rasa nasionalisme, serta apresiasi terhadap jasa para pahlawan. Next. Dan untuk urgensi penelitiannya, kegiatan surat untuk pahlawanku penting dilaksanakan karena literasi merupakan fondasi pembelajaran sepanjang hayat dan kompetensi esensial dalam kurikulum merdeka yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif melalui pemanfaatan video edukatif dan penugasan menulis surat reflektif. Kegiatan ini mendorong siswa mengolah informasi secara bermakna serta mengekspresikan pemahaman dan perasaan mereka terhadap nilai kepahlawanan. Kegiatan ini selaras dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam membangun pemahaman serta prinsip deep learning menurut Big and Tang yang menuntut pemahaman mendalam dan reflektif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membentuk budaya literasi digital meningkatkan kemampuan menulis reflektif, serta menumbuhkan empati dan nasionalisme siswa. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk sasaran kegiatan pada
kegiatan kami untuk yang peserta yang pertama yaitu adalah siswa dan siswi kelas 6 SDN Dimong 3. Lalu untuk jumlah pesertanya adalah sekitar 18 siswa dengan karakteristik siswa yang pertama memiliki minat dalam peningkatan literasi dan yang kedua diutamakan dalam kelas tinggi di SDN Dimong 3. Untuk hasil kegiatan, yang pertama adalah peningkatan motivasi dan kesadaran siswa mengenai sejarah pahlawan melalui media digital atau video pembelajaran yang inspiratif. Lalu yang kedua, yaitu peningkatan keterampilan literasi menulis siswa yang terbukti dari terkumpulnya surat atau pesan dengan isi yang kreatif dari siswa. Terus yang ketiga adalah terciptanya inovasi produk literasi sederhana berupa kumpulan surat siswa yang dapat didokumentasikan di mading sebagai media pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir yaitu tercapainya tujuan literasi digital berupa kemampuan siswa dalam mempelajari konten video yang telah disajikan. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 16 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Kepada rekan mahasiswa yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika tidak ada, kami persilahkan untuk Ibu Dr. Dewi Wiranasari SPD MPD untuk memberikan tanggapan maupun masukan kepada kelompok. Oke, terima kasih kelompok 18 ya. Saya melihat ini tadi ada kegiatan real untuk penguatannya itu ya intinya. Untuk pahlawan sebagai penguatan literasi digital yang berintegrasi dengan literasi dasar.
yang ingin saya tanyakan itu ada beberapa hal, namun sebelum ke sana, langkah kegiatannya secara detail bisa diceritakan enggak? Artinya tadi kan sudah ada, oh ya siswanya nonton video lah, video yang ditonton itu apa gitu. Terus habis nonton video itu kalau mereka berdiskusi itu diskusi apa? Kemudian suratnya nanti diimplementasikannya seperti apa? Saya belum tangkap bagian itu gitu. Oke, monggo silahkan kelompok 16 yang mewakili. Untuk deskripsi atau detail kegiatannya, yang pertama yaitu penyampaian materi dan penayangan video inspiratif tentang pahlawan yang dilaksanakan Spesifiknya apa, Mas? 5-7. Video pembelajaran tentang Video biografi. RA Kartini. Oh, biografinya R.A. Kartini dan Muhammad Hatta. Terus habis itu ngapain? Sesi diskusi dan merangkai makna. Itu isinya kegiatannya apa? Diskusi itu siswanya diskusi apa? Terus merangkai makna itu modelnya kayak apa? Itu menggunakan Jadi cara memberikan nilai setelah dan RPI. Kemudian berdasarkan menulis surat hari sebagai adaptasi pribadi setelah mereka. Kemudian setelah mereka itu dikumpulkan dulu 3 tulisan tentang Oke, halo. Sebentar, saya baru terlempar keluar. Oke, ini saya ganti ke tethering dulu ya. Soalnya saya terlempar keluar ini 2 kali. Habis nonton video, terus tadi diskusi. Yang didiskusikan apa? diskusi itu tadinya inovasi. Perintah dari gurunya atau fasilitatornya apa? Jadi nilai akan yang dari saya menjadi menilai dari sifat Terus habis itu berarti siswa menyampaikan secara terbuka gitu. Ya, Kasih dahulu Bu, dipilih 3 terbaik yang kami pilih setelah menempelkan dokumen. Terus sampai ke suratnya gimana? Suratnya dibutuhkan. Untuk suratnya di belakang. Ya, berarti itu tadi yang ditempel bukan yang bagaimana perasaanmu terhadap video, apa saja hal-hal penting yang Mbok dapatkan. Itu scaffolding itu dipakai enggak di situ? Atau setelah nonton ya wes pokok
Ya wes tulisan surat kepada pahlawan yang baru kamu tonton videonya. Pesan-pesanmu terhadap mereka apa? Apakah seperti itu? Atau gimana? Saya kok lost ya? Saya kok lost apa ya? Information begitu. Jadi sebelum menyiapkan itu, kita evaluasi dulu. Terus habis tanya jawab, mereka diminta menulis surat pribadi begitu? Atau gimana? Awalnya belum paham, jadi kami tuntun. Isi suratnya apa? Isi suratnya. Kan siswa nulis surat. Mbok tuntut nulis surat. Isi suratnya itu mbok arahkan ke mana? Surat pribadi kan ya? Ada yang dibacakan di depan atau dipresentasikan, dan ada juga yang ditempelkan di mading belakang sebagai produk. Isinya loh, isinya apa isinya? Surat iki ini mbok penulis apa cacah? Izin menjawab, Bu. Isi dari surat tersebut yaitu kesan pesan terhadap video yang telah ditayangkan. Contohnya kayak saya kagum sama perjuangan Mohatta atau R.A. Kartini. Kayak begitu, Bu. Oh, berarti bukan menulis surat, bukan menulis surat pribadi untuk harapan kepada pahlawan yang sudah ditonton gitu ya. Berarti itu adalah menulis pesan dan kesan atau hal-hal penting yang ditangkap dari video begitu. Oke. Iya, Bu. Kemudian ketika itu Anda mengklaim sebagai integrasi literasi digital dengan literasi dasar, bentuk kegiatan literasi digitalnya siswa itu apa? Apakah hanya nonton video itu atau bagaimana? Dan bagaimana keselarasannya dengan standar isi serta standar proses pada kurikulum? Coba dicek dulu standar literasi digital di SD itu kayak apa? Kan ada 4 toh literasi digital di SD itu. Coba dicek dulu. Itu kalau dikaitkan dengan kegiatanmu bagaimana penjelasannya? Memenuhi kuota yang mana? Ya, berarti kan ya menonton itu kan mengakses gitu kan. Dan video YouTube itu juga sudah disediakan oleh guru, bukan siswa diminta untuk seleksi. Padahal coba kita lihat ya, standar digital literasi digital itu kan ada 4 di sekolah itu. Yang pertama adalah kecakapan digital. Ya, kemudian ada budaya digital, ada keamanan digital, ada etika dan tanggung jawab digital yang tentunya ini dicapai secara bertahap. Kita lihat dulu di kecakapan digital. Kecakapan digital itu ada pengenalan perangkat digital pada siswa. Contohnya gawe komputer dan tablet. Kemudian ada penggunaan aplikasi pembelajaran dasar. Ada navigasi sederhana internet dan media digital edukatif. Ada pengelolaan file sederhana, misalnya membuka, menyimpan file dan seterusnya. Nah, kalau di kegiatanmu, kecakapan digitalnya ini masuk yang bagian mana? Apakah baru mengenal perangkat? Apakah menggunakan aplikasi? Apakah mempraktikkan navigasi sederhana? Atau ada pengelolaan file sederhana? Yang mengoperasikan, dia mencoba gitu ya.
Kalau sekedar menonton, apakah bisa dikatakan sebagai menggunakan aplikasi? Coba dipikirkan. Terus yang kedua, nek budaya digital itu ada di mana? Apakah ada di etika komunikasi di ruang digital? Apakah ada sopan empati menghargai orang lain di media digital? Atau penggunaan teknologi sesuai norma dan nilai Pancasila? Penggunaan Heeh, penggunaan teknologi. teknologi sesuai dengan norma dan etika. Sesuai dengan norma dan nilai Pancasila karena dikonsepkan oleh guru kan gitu Ya, kan, bahwa itu tadi kan harusnya tidak semua konten bisa diakses bla 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 bla, itu harusnya dilekatkan di situ. Untuk keamanan digital dan etika serta tanggung jawab digital tidak saya konfirmasi lebih lanjut karena memang belum sampai ke arah sana gitu ya. Nah, akhirnya standar prosesnya itu, standar proses ya sama saja, berpusat pada peserta didik, kontekstual bermakna, terintegrasi lintas, mapel, berbasis aktivitas, aman dan ramah anak. Nah, pada poin aman dan ramah anak, untuk videonya itu berapa menit durasinya? Oke. Ya, untuk screening apakah Anda mengetahui screening di SD itu untuk apa namanya, istilahnya kita berinteraksi dengan media digital itu ada berapa jam per hari, sehingga porsi di sekolah itu harus berapa, itu sudah Mbak ukur belum? Nah, itu makanya tadi ketika ada integrasi literasi digital, pada literasi dasar itu saya agak ada tanda kutip gitu ya. Maka kegiatan sudah. Terus standar isi dan proses. Pemahaman bermakna yang ingin diberikan pada siswa itu apa? Akhirnya ke arah keteladanan kan ya harusnya. Kan kelas tinggi toh, kelas 5 toh itu. Sebenarnya arahnya ke keteladanan gitu ya. Jadi nilai-nilai apa yang bisa diteladani dari para pahlawan. Terus nanti kalau di kehidupan sehari-hari apa yang kamu gunakan? Bagaimana kamu sebagai seorang siswa itu bijak di dalam menelaah isi yang ada pada konten-konten di digital. Begitu harusnya. Jadi kurang satu langkah lagi gitu loh kegiatannya. Ini bisa dipahami ya itu. Sehingga teorinya ya tentu itu lebih banyak ke scaffolding sebenarnya. Punyanya Vygotsky dari perintah, dari pemajanan terhadap media interaktif itu banyak ke situ. Itu kalau untuk berpikir kritis iya, tapi kalau untuk kesadaran kritisnya saya rasa karena langkahmu yang kurang menjadi tidak terrealisasi begitu. Itu ya untuk kelompok 16 ya, banyak hal ya hari ini yang kita diskusikan dari kelompok 16, 18, terus tadi yang pertama kelompok berapa? Kelompok 10 ya. 10, 18, dan 16. Nah, itu terutama untuk yang akan datang, silahkan teman-teman yang belum presentasi untuk menelaah ulang apa yang sudah dikerjakan di lapangan serta proyek yang sudah dilaksanakan itu kalau misalnya memang ditanya dari sisi ini dan itu tuh arahnya kemana, ya Anda harus menguasai begitu. Itu. Mungkin itu untuk kelompok 16 saya kembalikan pada moderator. Oh iya, sebelumnya saya juga mohon izin sekalian aja bahwa sesi siang hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri untuk konfirmasi pada 3 kelompok tersebut. Nah, moderator mohon untuk sekalian ditutup dan sekalian juga kita akhiri untuk sesi seminar pada pagi sampai siang hari ini. Gitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Dr. Dewi Trianasari, SPD MPD. Karena waktu sudah selesai, sesi diskusi kita cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Trianasari, SPD MPD, pemateri kelompok 16, dan seluruh peserta yang telah hadir pada seminar hari ini. Dengan demikian, seminar literasi sesi ketiga ini kami nyatakan sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon undur diri nggih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.